Kenapa sih kita itu istilahnya terfikir nggak ada sabar dan pengen yang instan-instan saja dalam mengamalkan sholawat, terutama sholawat yang berkaitan dengan penarik rizki begitu sahabat. Saat kita menginginkan keajaiban sholawat itu datang, maka yang harus kita perhatikan adalah satu, kita butuh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini sedikit kita akan membahas tips-tips yang bikin kita yakin dalam mengamalkan sholawat syajaratun nuqut atau sholawat pohon uang. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa support channel ini supaya kedepannya bisa mengembangkan syiar-syiar Islam dan konten-konten bermanfaat lainnya terkait pengamalan sholawat, terutama sholawat syajaratun nuqut, dan kita akan lebih dalam lagi mengkaji tentang bagaimana cara dan mengetahui makna dan keajaiban daripada sholawat syajaratun nuqut atau sholawat pohon uang. Oleh karenanya, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe channel ini, dan jika kalian suka silakan like dan share. Kalaupun ini bermanfaat, mudah-mudahan apa yang kalian lakukan dan kalian mensupport channel ini akan menjadi amal jariah kalian kelak di yaumil akhir nanti. Baik sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tuh di dalam diri kita kepingin sekali sesuatu itu dicapai secara instan atau cepat. Dan kita nggak berpikir segala sesuatunya di dalam diri kita, karena kita memang pada hakikatnya hidup di dunia ini harus ada proses, yang mana kita tidak bisa mendapatkan sesuatu itu tanpa proses, alias tidak ada usaha sama sekali, bim salabim, abrak-kadabrak, lalu kita mendapatkan keinginan yang kita inginkan dengan cepat saat itu juga tercapai. Dan gak bisa seperti itu sahabat. Semuanya harus ada usaha, semuanya harus ada ikhtiar, dan yang paling penting adalah istiqomah dalam mengamalkannya sahabat. Nah, salah satu kenapa yang menjadi satu permasalahan di dalam diri kita mengamalkan sholawat nih, terutama sholawat syajaratun nuqut yang sering saya sharing di video-video saya sebelumnya. Bagi kalian yang belum sempat menyimak, silakan kalian bisa menyimak melalui link yang ada di kiri atas saya ini, atau nanti linknya bisa saya taruh di kolom deskripsi tentang bagaimana di situ video-video saya menjelaskan makna sholawat syajaratun nuqut, kemudian asal-usul sholawat syajaratun nuqut, kemudian keajaiban-keajaiban sholawat lainnya. Ini yang perlu kita sharing pada video kali ini. Kenapa sih kita itu istilahnya terfikir nggak ada sabar dan pengen yang instan-instan saja dalam mengamalkan sholawat, terutama sholawat yang berkaitan dengan penarik rizki begitu sahabat. Baik, yang pertama yang harus kita lakukan dan kita harus pahami bahwasanya apa itu sholawat? Sholawat adalah sebuah kalimat yang mana isi di dalamnya adalah doa. Doa yang kita peruntukkan dan kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana perintahnya pun Allah langsung berikan di dalam Al-Quranul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah, para malaikat semuanya bersolawat, termasuk kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kenapa di situ Allah gunakan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Karena orang yang punya keyakinan, orang yang punya itikat yang tinggi terhadap Allah, dia yakin bahwa sholawat ini mampu memberikan banyak manfaat
dan mampu memberikan banyak faidahnya, Allah panggil hanya orang yang berimanlah yang bisa dan mampu mengucapkan dan mengamalkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu ya kalimat yang cukup pendek dan sangat sederhana, dan orang awam sekalipun kalau dibacakan dan disuruh menghafal sholawat pasti bisa. Ya ada yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dan lain sebagainya. Ada sallallahu ala Muhammad, bisa dilantunkan seperti itu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak sekali versi-versi sholawat yang bisa kita lantunkan, yang bisa kita baca. Tergantung bagaimana kita maunya, sahabat. Nah, makanya disitulah di mana Allah menyuruh orang yang beriman untuk melantunkan sholawat. Makanya sholawat yang kita baca, sholawat yang kita lantunkan, bukan hanya kita sekedar melantunkan melalui lisan kita, tapi bagaimana sholawat menjadikan satu amalan rutinitas kita yang tertanam di dalam hati kita, bahwa sholawat ini mampu memberikan banyak manfaat, terutama manfaat di akhir nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menginginkan keajaiban sholawat itu datang, maka yang harus kita perhatikan adalah satu, kita butuh Allah. Kenapa di sini kita butuh Allah? Karena Allah adalah tempat segalanya. Tempat di mana kita meminta dan memohon kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, coba kita rubah mindset kita bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kita yakinkan sholawat akan memberikan banyak sekali keajaiban, sehingga dengan wasilah sholawat yang kita baca akan memberikan efek yang baik dalam kehidupan kita. Makanya itu di situ sering banyak sekali ulama-ulama, ustadz-ustadz, para habaib menjelaskan keajaiban daripada sholawat. Makanya coba kita tanamkan supaya apa yang kita pohonkan, apa yang kita hajatkan melalui wasilah sholawat akan menjadi satu sumber di mana sumber rezeki itu mengalir kepada kita. Makanya keajaiban sholawat yang perlu kita ingin capai, yang perlu kita ingin raih adalah kita butuh Allah. Allah di mana tempat kita meminta. Makanya ketika kita sudah tidak butuh Allah, maka apa yang terjadi? Allah membiarkan kita, Allah menyepelekan kita sehingga hidup kita menjadi terlonta-lonta. Oleh karenanya di situ jelas sekali, banyak sekali pembahasan bagaimana kita harus dekat dengan Allah. Bagaimana kita harus banyak-banyak bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa harus terus berdoa kepada Allah sebagai hamba yang butuh kepadanya. Makanya insya Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi maksud dan tujuan kita, keajaiban sholawat akan kita raih, yaitu kita akan diberikan kelancaran dalam urusan segalanya. Kemudian yang ketiga, setelah kita memfokuskan diri kita bertakarub kepada Allah, yang paling penting adalah tetap dan terus mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku hamba yang Allah pilih, selaku kekasih yang Allah jadikan kekasihnya Allah. Sebagai bentuk rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah bosan untuk terus melantunkan dan mengamalkan sholawat kepada beliau. Minimal kita bisa lantunkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu saja minimal. Atau sholawat yang sering kita baca dalam mengamalkan sholawat syajaratun nukur seperti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan pernah bosan dan terus tetap istiqomah dalam melantunkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau hal ini sudah kita jalankan dan kita yakinkan, kita mantapkan di dalam hati kita, insya Allah keajaiban sholawat akan datang kepada kita. Ini terjadi pada diri saya. Saya dulu bagaimana mencari kebenaran tentang isi sholawat. Akhirnya dengan penuh istiqomah, dengan banyak mendengar nasihat-nasihat dari para ustadz, daripada habib, daripada kiai tentang keistimewaan dan keajaiban sholawat. Di situ saya istiqomahkan untuk terus dan terus tetap mengamalkan sholawat, terutama sholawat yang saat ini saya sering amalkan, yaitu sholawat Syajaratul Nuqud yang diamalkan selepas sholat isya sebanyak 400 kali. Oleh karenanya kalian bisa amalkan ini adalah sholawat yang sangat dahsyat, sholawat yang bisa merubah hidup kita yang tadinya susah akan insya Allah menjadi senang. Jadi intinya yang pertama, kita butuh Allah dan jadikan sholawat sebagai pemanis kita, sebagai amaliyah hiburan kita, sebagai idkhalus surur saat kita merasa gundah, bete, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu jangan pernah sungkan dan jangan pernah berhenti. Setiap saat, kapanpun kita berada, dalam hal aktivitas apapun, kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jika kita tahu tentang makna dan keajaiban sholawat, di situ akan kita temukan kebenaran dan kita akan merasakan perubahan hidup yang sangat drastis setelah kita mengamalkannya. Insya Allah, apa yang kita istiqomahkan, Allah akan berikan jalan keluar, akan Allah berikan solusi yang terbaik sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu menjaga dan mengamalkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.